Halo, apa kabar kalian semua? Kita sekarang udah ada ponsel terbarunya Xiaomi Indonesia, yaitu Redmi 14C. Semenarik apa ponsel entry levelnya terbaru dari Xiaomi Indonesia ini? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, ini buat tampilan box dari Xiaomi Redmi 14C. Kita kemarin baru aja beli ponsel ini dan belinya itu lewat TT Shop. Tapi nanti bakalan kita kasih kok buat link official, TT Shop, Shopee, ataupun link dari e-commerce lainnya yang tentunya buat harganya itu sangat worth it banget. Dan kemarin ini kita beli Redmi 14C dengan harga dapat di Rp1.472.000. Cuman lalu saya tambahin lagi pakai voucher yang saya punya atau kupon ini ya. Bersihnya di Rp1.253.000. Tentu kalau kita dapat voucher gede kayak gitu sangat-sangat worth it banget. Nah, ini buat poin selingnya di bagian atas terdapat keterangan support NFC, ada logo Mi Redmi 14C dan ini gambar dari ponselnya. Kemudian ini buat poin selingnya yaitu RAM-nya up to 12GB dengan keterangan 6+6. Internalnya lega banget di 128GB, layarnya juga ini luas banget di 6,88, kameranya 50 megapiksel, udah punya AI dual kamera. Kemudian di bagian sampingnya, wih mantep banget ya. Ini ponsel entry level pertama yang langsung hadir pakai Xiaomi HyperOS dan baterainya juga gede di 5160 mAh. Di bagian sampingnya di sini juga ada keterangan powerful octa-core processor powered by 18W fast charger Redmi 14C. Dan ini di bagian belakang buat penseling yang udah kita sebutin. Kemudian buat varian ponselnya adalah buat varian warna Starry Blue. Langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu ponsel dari Xiaomi Redmi 14C ini. Kita lihat sama-sama seperti apa isi dalam paket penjualan Xiaomi Redmi 14C ini. Semenarik apa kira-kira ya? Ada yang dikurangin atau enggak? Unit dari Xiaomi Redmi 14C dengan beberapa key point selling yang udah kita sebutin. Lalu dapat user manual, kartu garansi berserta kartu ucapan terima kasih. Dan saya ucapin kembali sama-sama terima kasih Xiaomi Indonesia karena produknya sangat menarik banget. Kemudian kita juga masih mendapatkan buat silikon case bening kayak gini. Kita juga masih mendapatkan buat kabel USB Type-C dan ini yang cukup unik ya. Biasanya kan warnanya oranye atau warna kelihatan kayak merah gitu. Sekarang ini putih semua. Jadi kabelnya kayak gini sekarang ya. Dan kita lihat seperti apa adapternya. Masih ada merah-merahnya. Oh ternyata masih ada buat warna orange-nya. Tapi buat kabel USB tadi nggak ada. Dan ini yang saya suka meskipun pengisiannya cuma support di 18W. Tapi adapter chargernya ini support hingga 33W. Ini lumayan banget loh. Karena kalau beli adapter charger dengan kecepatan kayak gini tentu harganya lebih mahal. Dan ini buat tampilan warna Starry Blue dari Xiaomi Redmi 14C. Tampilannya ini cakep banget dan saya pertama kali lihat teaser ataupun tampilan desain dari Xiaomi Redmi 14C. Ini saya ingatnya langsung ke Oppo Reno 12F. Kalau kalian sendiri sama atau enggak nih? Ya drop aja deh. Ini cuman perspeksi saya sendiri atau buat ingatan saya sendiri larinya langsung ke Reno 12F. Dan seperti ini buat tampilan setelah kita kletek, kita bersihin. Jadi buat tampilan stereo warna black itu kelihatan cukup cakep banget ya. Kalau terkena pantulan ini kelihatan kayak ada garis-garisnya kayak gini. Kemudian terdapat branding Redmi. Dan ini buat back covernya masih kerasa murah atau lebih tepatnya ya setara dengan harganya. Buat ponsel entry level masih menggunakan back cover berbahan plastik atau polikarbonat dengan finishing glossy dan ini mudah ninggalin bekas di jari. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ini ya. Kemudian ini masih menggunakan tampilan datar kayak gini. Di bagian sampingnya juga ini yang saya suka. Nggak terlalu lancip-lancip banget karena di bagian pojok-pojoknya ada sedikit lekukan dan ini tentu masih menggunakan bahan polikarbonat. Ada tombol power plus sensor jari scanner, ada tombol volume, kemudian di bagian atas di sini polos. Ya kayak ada yang aneh ya. Ini ya di sini nggak ada buat IR blaster atau inframerah. Kemudian terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian samping terdapat lubang SIM ejector dan ini masih menyediakan 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawah terdapat lubang speaker, ada USB Type-C, kemudian lubang mikrofon. Dan di bagian depan yang saya suka ini sudah ada buat anti gores bawaannya. Sekarang kita hidupin, kita lihat seperti apa buat tampilan dari layar depan Xiaomi Redmi 14C. Nah, ini menarik banget ya. Udah pakai Xiaomi HyperOS dan ini setahu saya jadi ponsel pertama dari Xiaomi dengan harga terjangkau yang udah langsung pakai HyperOS out of the box. Kita setting terlebih dahulu. Dan ini setelah kita pakaiin buat silicone case dari Xiaomi Redmi 14C, tampilannya kayak gini masih tetap kelihatan ganteng banget. Dan buat lubang-lubangnya tentunya ini udah kelihatan presisi semua. Dan buat lubang kamera ini udah sedikit ngelindungin.
Nah, kenapa saya bilangnya sedikit melindungi? Karena ini buat lubang kamera atau di bagian frame kamera ini nggak ada buat case atau pelindungnya. Cuman buat ngelindungin ini ya, tonjolan kameranya biar nggak langsung natap atau biar nggak langsung kepentok di bagian frame kamera dari Redmi 14C. Ini buat tampilan awal dari Xiaomi Redmi 14C. Tampilan depannya ini kelihatan ponsel entry level banget. Kenapa saya bilangnya kelihatan entry level banget? Karena tentu kalian semua udah pada tahu lah. Karena buat bezel di bagian atas atau tampilan layarnya ini masih kerasa cukup tebal di bagian depan dan masih menggunakan tampilan layar water drop notch kayak gini. Buat dagunya juga ini standarnya buat kelas 1 jutaan rupiah. Dan sekarang kita lihat atau kita hitung buat aplikasi bawaannya. Ini buat aplikasi lainnya di sini udah ada banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, jadi ada 20 buat aplikasi yang udah keinstal yang saya lihat sekarang ini. Dan kita lihat terlebih dahulu seperti apa buat manajemen memori sebelum kita install dan juga kita koneksiin ke jaringan internet. Ini bisa kalian perhatiin terlebih dahulu buat sistemnya ini di 9,85, berkas sistem ada di 12,24 GB. Kemudian aplikasi dan data lainnya atau total keseluruhan dari memori 128 GB. Jadi buat total memori di 128 GB yang udah kepake itu di 22,2 GB. Sekarang mari kita install terlebih dahulu beberapa aplikasi wajib yang biasa kita pakai. Dan buat spesifikasi dari layar Redmi 14C ini pakai panel IPS LCD dan masih menggunakan resolusi HD+. Ya umumnya buat ponsel entry level, dan yang saya suka di layar Xiaomi Redmi 14C, ponsel ini udah punya opsi refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Dan ini tentunya sangat menarik banget. Sekarang kita cek buat multitouch dari layar Xiaomi Redmi 14C, kira-kira udah bisa 10 sentuhan atau masih mentok 5. Nah ini masih, oh ternyata udah mantep ya, bisa nyampe maksimal 10 sentuhan. Kemudian kita cek pakai touch sampling rate. Nah mari kita lihat sama-sama. Ini buat maksimalnya di 125 Hz. Sekarang kita tes pakai aplikasi Real Piano. Nah, dipakai buat main game sejenis Real Piano ini udah kerasa enak dan juga nyaman banget. Dan ini buat kualitas layar dari Xiaomi Redmi 14C. Buat kualitas gambarnya ini udah adem dan juga enak di mata. Cuman buat resolusinya yang masih di HD+ dengan layar seluas ini tentu gambarnya kurang rapat ya, atau kurang gimana ya, gambarnya kurang tajam aja gitu. Dan hal tersebut masih bisa kita maklumin karena emang ini ponsel di kelas entry level. Sekarang kita lihat gimana buat opsi resolusi pemutaran dari layar Redmi 14C. Dan ini tentu udah mantap banget karena bisa nyampe resolusi 2160p 60 fps dan ini belum support dengan konten HDR. Sekarang kita dengarkan gimana buat kualitas audionya. Buat kualitas audio dari Redmi 14C ini menurutku sih biasa aja ya, bahkan menurutku masih kerasa agak kurang karena buat speakernya cuman keluar dari bagian bawah atau lebih tepatnya masih pakai mono speaker. Cuman yang saya acungi jempol buat kualitas speakernya, meskipun kita maksimalin buat volumenya, ini kualitas speaker nggak turun atau lebih tepatnya masih tetap enak dan nggak berubah buat kualitasnya. Sekarang kita lihat di bagian pengaturan atau tentang ponsel dari Redmi 14C. Nah ini seperti yang kita bilang di awal video tadi, ini jadi ponsel pertama dari Xiaomi Redmi buat kelas entry level, terutama Redmi angka yang akhirannya C ya, udah pakai HyperOS out of the box dari pertama kali kita unboxing. Dan ini buat spesifikasinya kerasa sangat menarik banget karena chipsetnya pakai Helio G81 Ultra dengan RAM 6GB dan internal di 128GB buat varian yang kita unboxing, dan ada juga buat memori internal yang lebih gede di 256GB dan harganya ada di kisaran 1,7 jutaan rupiah.
Tentu kalau kita lihat dari segi SoC-nya ini masih kerasa kurang ya buat ponsel di harga segini. Karena buat Helio G81 itu waktu kita cek di Google, secara keseluruhan kalau kita bandingkan dengan Helio G85 malah performanya agak sedikit lebih bagusan di Helio G85. Jadi secara performa tentu masih agak sedikit di bawah dari Helio G85. Dan waktu kita tes pakai CPU throttling hasilnya kayak gini, kurang stabil ya. Ini masih agak sedikit naik turun kayak gitu. Maksimalnya di 131 ribuan gips, minimum ada di 91 ribuan gips, dan CPU throttlingnya dapat di 80%. Lalu buat Antutu score yang dimiliki di Redmi 14C, buat Antutunya menurutku sih wajarnya buat ponsel entry level di harga 1,5 juta ya, ada di 252 ribuan poin. Dan langsung aja kita tes gimana buat performa main game Mobile Legends pakai MediaTek Helio G81 di Xiaomi Redmi 14C. Dan buat settingannya kayak gini, cuman mentok di tinggi, kemudian pakai grafisnya udah bisa di ultra. Langsung aja kita pakai buat main Brawl. Nah, ini lagi pada ngumpul, kita lihat seperti apa buat drop dari FPS-nya. Kalau dipakai selama permainan tadi sih ini masih kerasa aman ya, tergolongnya aman, enak buat ngepush kayak gini. Cuman yang namanya 60 fps kalau dibandingkan dengan 90 fps tentu cukup berbeda. Tapi selagi fps-nya stabil di 60 itu nggak ada kendala sama sekali kok, masih tetap enak tentunya. Ini udah selesai ya. Dan buat suhunya ini masih kerasa enak, adem, dan juga nyaman di genggaman tangan. Oke, kita cek buat suhu dari layarnya. Ini cuman di kisaran 37, gak nyampe 38. Suhu back cover juga aman di kisaran 36 paling tingginya. Dan main game Mobile Legends di 13 menit ini ya, masih kerasa aman banget. Tadi seperti yang kita bilang sempat drop di kisaran 40 fps kalau lagi war. Dan nanti buat video gaming testnya secara full bakalan kita bahas di video terpisah, jadi aktifin aja buat notifikasinya biar kalian gak ketinggalan ya. Sekarang kita lihat di bagian device info HW. Jadi buat performanya ini yang cukup disayangkan, selain pakai MediaTek Helio G81, ini buat flashnya masih pakai eMMC. Tapi kalau kita cek di device info HW, ternyata ini buat SoC-nya kedeteksinya pakai Helio G88, dan tentunya udah pakai fabrikasi di 12 nanometer. Dan buat manajemen RAM di 6 GB, ini yang masih tersisa ada di 2 GB, dan menurutku ini masih tergolong cukup bagus, atau bisa dibilang nggak terlalu berat-berat banget. Karena di bagian belakang ini ada game Mobile Legends dan juga Takostat yang berjalan ya. Dan setelah kita keluarkan, ini cuman dipakai buat buka aplikasi info di VCW. Ini yang kepake cuman di 51%. Jadi ini masih tergolong aman banget buat manajemen RAM dari Xiaomi Redmi 14C. Nah, sekarang kita masuk di segmen fotografi. Tentu buat Xiaomi Redmi 14C ini kameranya udah kelihatan jelas banget ya, karena di bagian belakang di sini ada keterangan 50 megapiksel AI kamera. Kemudian satu lagi buat kamera dukungan, dan ada lampu LED flash di bagian atasnya. Dan buat kamera selfie-nya ini pakai 13 megapiksel. Kita lihat seperti apa buat opsi atau tampilan menu dari kamera bawaan. Ini ada 2 kali buat zoom-nya. Kemudian kalau kita geser dari atas ke bawah, ini ada buat beberapa menu yang biasa kita temuin di ponsel Xiaomi. Dan di bagian perekaman video ini maksimalnya di 1080, cuman mentok di 30 fps, paling rendahnya di 720. Sedangkan buat kamera depan atau perekaman kamera depan ternyata sama. Buat kamera selfie juga sama. Di bagian mode potret ini ada buat kamera depan dan bisa kita atur hingga f1.0. Buat kamera belakang juga sama, dan ini belum ada buat 2 kali zoom atau 3 kali zoom ya. Ada mode malam hari dan bisa kita zoom hingga 2 kali. Buat kamera selfie juga ternyata mantap banget, udah ada buat mode malam hari ya. Kemudian ada mode kamera di 50 megapiksel. Dan kita coba cari buat menu kamera lainnya. Di sini kok nggak nemu ya. Ini masuknya di bagian mana ini? Karena di bagian paling samping munculnya cuman 50 megapiksel. Di bagian atas ya cuman kayak gini. Nah, gimana nih? Kalian ada yang tahu nggak? Karena sebelumnya biasanya kan di bagian samping, di bagian sini ya ada buat menu lainnya, tapi di sini kok nggak ada ya. Jadi buat tampilannya cuman kayak gini. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil pakai Xiaomi Redmi 14C.
Lalu buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh, ponsel ini tentu udah bisa banget karena baterainya ada di atas rata-rata yaitu 5160 mAh dan buat adapter chargernya ada di 18 watt. Buat ponsel ini supportnya cuma segitu ya. Dan emang buat paket penjualannya tadi kita mendapatkan buat adapter charger hingga 33 watt. Itu tentunya sangat mantap banget. Kemudian buat sensor-sensor yang dimilikinya di sini langsung aja kita tes atau kita lihat bareng-bareng. Ini buat sensor cahaya otomatis ada, kemudian ada buat ini ya sensor NFC. Kita cek lagi pakai aplikasi sensor box buat gironya gimana. Kalau menurutku pribadi sih kayaknya masih menggunakan ternyata nggak pakai gyroscope software, tapi nggak ada buat opsi giroskopnya. Tapi buat sensor cahaya ada, orientasi ada, sensor magnet juga ada. Dan ini tentunya kalau kita pakai buat penunjuk jalan atau buat buka map, ini udah bagus banget. Dan kesan pertama nyobain atau unboxing ponsel dari Xiaomi Redmi 14C ini yang cukup disayangkan ya tentunya nggak adanya buat giroskop. Kemudian masih menggunakan eMMC dan selanjutnya ini ya buat tampilan layar water drop notch, kemudian MediaTek Helio G81-nya itu menurutku yang cukup disayangkan di Xiaomi Redmi 14C. Tapi dengan harga segini sih emang kita nggak bisa minta lebih, tapi paling nggak ya pakai MediaTek Helio G85 harusnya ya, itu biar lebih powerful. Tapi emang sih buat ponsel itu nggak harus kita lihat terus-terusan dari segi performanya, karena buat Redmi 14C ini tentu buat UI-nya udah terbaru, udah pakai Xiaomi HyperOS. Kemudian baterainya juga udah mantap banget di atas rata-rata dan ada fitur NFC. Jadi menurut kalian gimana? Drop aja pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Dan buat video gaming testnya bakalan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa aktifin buat icon notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video gaming test di Xiaomi Redmi 14C ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.